kalau itu dibongkar, itu dibuka, wah bubar Kristen, bubar saya yakin tuh. Sampaikan aja di sini itu kebenaran, dapat pahala itu. Itu kayaknya harus Demian yang nyampein. Kalau saya nyampein kan nggak ada data. Namanya siapa? Namanya pendeta itu namanya. Inisial. Depannya David. Dia nggak pernah debat, cuma dia monolog di YouTube. Oh, oke. Ini orang-orang lihat Tritung terguncang tuh di mana ya? Kok nggak ada recordingnya masuk ke gua nih? Cuma info-info doang. Anjir, 2000. Ya, buat teman-teman Oten yang mau belajar Bible, yang mau belajar, pengen tahu nih Kristen itu agama atau ormas atau apa gitu kan, silakan naik ke atas ya, kita diskusi. Lagi sholat ya? Oh iya. Ya. Bang Rudi, noise Bang Rudi. Nah, makanya Kang, itu Demian masuk itu langsung pada guncang itu dunia persilatan itu. Semuanya pada semua. Loh, nggak ada yang share. Oi, ada yang rekam nggak Tritung terguncang di roomnya? Di Rosiva ada itu, di Rosiva itu. Rosiva? Di VT-nya? Tadi barusan sih pas gua kan lobet tadi HP gua. Tadi terus masuk. Ya gimana ya? Membohongi dirinya sendiri, dia bilang tidak terguncang, tetapi dari nada atau artikulasi atau intonasi suaranya ya itu terguncang gitu. Cerben kelihatan dari intonasi suaranya itu terguncang sama enggak itu kelihatan. Banyak ya itu. Emang si Aletia kenal Demian ya? Kayaknya kan sering debat juga kan Aletia mah ngeliatin Demian juga. Enggak kenal, itu si Marco Dol itu saya lihatnya suka nonton di sini. Kemarin dia nonton pas Demian syahadat, dia nonton. Enggak, dia nggak kenal itu. Jas, lu naik Jas, ini gua udah jambak lu. Naik sini lu, naik. Si Jas bahaya tuh. Semua room Kristen ngomongin Demian. Coba gua cek dulu lah. Lo katanya tuh katanya lu TikTok berapa? Kosong berapa itu? Lumayan itu buat VT atau buat Kosong apa? tot. Coba aja nanti ke Komal Kristen itu. Sang raja debat ini. Oh iyalah. Ya Israel. Teman-teman. Sore. Siapa sih yang terguncang, bro? Si Erben. Dan ya karena apa terguncang ya? Demian mau Gini. Kena sang raja Israel kenal Demian nggak? Demian nggak, kurang tahu sih. Nah itu dia. Nggak bakal kenal kalau si sang raja Israel ini kan baru kemarin sore merocotnya di dunia debat. Kalau Demian kan dari zaman Facebook. Kalau bocah ini kan dari Oke. Demian itu banyak nama akun Demian. Ada kawan aku juga Demian. Yang Demian mana nih? Nggak kenal. Nggak, lu zaman Zoom udah ada belum? Zaman Zoom ada. Aku kan pernah open cam juga di zaman Di mana lu nongkrongnya? Di Zoom siapa? Di Zoom pakai akun apa? Bukan pakai akun. Di Zoom siapa? Jangan. Kalau dikasih tahu pakai akun mana ya jangan. Bukan akun. Di Zoom mana lu nongkrongnya? Kalau nggak bisa nyebutin berarti nggak pernah ada di Zoom berarti. Nggak bener, lu orang baru berarti. Nggak kenal lu. Pengen tahu. Orang baru lu. Lah,
Orang baru gimana Saya kok? rekam di rumah teh kemarin fitnah di karena oh iya, Imbot, tolong ini dong, tolong DM dong, rekamannya dong. Jangan DM deh, nggak kebaca. Kemana ya? Kirim Sama siapa ya? Demian, enggak. Kenapa sama Demian? Lalu nggak kenal, kalau nggak kenal ngapain kita bahas sama lu? Iya, aku kan nanya kenapa dia mualaf. Udah lu anak kemarin sore baru merojol Ya, lu dia sekupil sosokan lu. Oh, kalau dia mualaf ya nggak kenapa rupanya. Nggak kenapa karena lu nggak kenal. Yang kenal pada guncang ya, Ge. Iya, yang orang-orang lama itu pada terguncang. Orang-orang lama dari apologet Kristen guncang mereka. Saya sampai heran loh, karena Demian ini Dikatakan siapa aja guru jending aja itu katanya mualaf aja kami nggak terguncang karena sudah yang pernah enggak gini Mas, karena dari semua pendebat Kristen yang bisa Ibrani itu cuma Demian gitu loh. Jadi Bener Stad, bener. kita kaget dia masuk Islam karena dari semua pendebat Kristen yang kita tahu di TikTok ya. Nah, itu hanya Demian yang bisa Arab, bener-bener bisa Arab, bisa Ibrani dan bisa Yunani. Yang lain nggak berani kalau disuruh baca itu. Demian itu berani, jangan ditantang kalau dia bisa beneran itu. Oh mungkin Demian, oh mungkin ya kok coba aku nanti ku cek dia ya bro ya apakah memang dia mualaf atau Iya. Enggak lu ya udah jangan sok-sok kenal lo. Kalau nggak kenal lu orang baru diam aja dengerin gitu. kok orang baru. Kalau lu dekat sama Erben, lu naik ke roomnya tanya gitu. Oh ya udah nanti aku tanya sama PRT. Gitu, Dan saya Itu perhatikan, aja. Kores, saya perhatikan ketika teman-teman Kristen sudah menguasai Ibrani sama Yunani, mualaf mereka kok bisa ya? Iya ya, alhamdulillah. Itulah makanya aku tuh sering bilang gimana ya, Stad? Kunci lurusnya iman lu ngerti linguistik. Nah itu, Iya, benar-benar. ngerti linguistik. Kunci lurus iman lu. Sama muka ini kenal nggak dia tuh? Oh enggak. Oh ini Berarti orang baru. Nah itu kan nggak kenal kan orang baru gue bilang. Oh iya, V, mumpung lu di sini, V. Kalau lu jadi moderator itu pas mau ngapa-ngapain jangan banyak penjelasan, langsung aja. Ya tunggu dulu ya. Ya kamu silahkan ngomong gitu. Nggak usah dijelas-jelasin, orang naik itu nggak perlu dikasih penjelasan lama. Siap, salah. gitu bro, bukan Good. gitu kan. Iya, kemarin tuh saya mau ngasih Demian tahu, itu cuma banyak. sayanya lagi di Berarti jalan, bukan Alfi. Demian yang itu juga sih, berarti bukan Oke, Demian siap, salah. loh. Oke, nggak apa-apa. Nggak gini loh. Kayak kalian nih kan guru jending contohnya dia mualaf. Sebenarnya tahun bulan 5 itu kami udah Guru tahu. Jending itu bukan pendebater lama, Ege. Guru Jending itu kemarin, Baru-baru dia mau orang baru. Bentar. Orang baru itu. Enggak, dia udah lama juga deh itu tentang dia itu bicara tentang filsafat aja. Itu pernah kami debatin sama dia itu. Jadi gini teman-teman. Jadi waktu si Guru Jending itu pas open camp, dia itu di belakangnya itu ada gambar gabah. Wah, jadi kami terkejut. Nah, dia langsung matikan. Oh, di situ ketahuan dia sebenarnya dia Islam. Nah, Sebenarnya dia Islam. kalau sempat dia dibilang dia itu mualaf nih, ya bagi kami tuh Nah, ini kalau anak kemarin sore kayak gini, Bang Kores. Kalau anak kemarin sore. lah. Sebenarnya dia Islam. Tuh, alhamdulillah. Kalau saya nggak akan Digede-kan. nggak terguncang karena saya sudah dulu hampir mualaf bro 2008. Jadi, Kalau Erben mualaf, lu terguncang nggak? Pak Erben, Pak Bom siapapun saya nggak akan terguncang bro. Bagus. Gitu. Karena saya tahu gimana bedanya Ya, Islam karena sama pasti dengan lu pasti beda, tahu gitu. karena akan banyak yang mualaf nanti ke depannya, lu pasti tahu. Ini bro, karena di dalam Tadi Alkitab ada bicara. Assalamualaikum warahmatullahi akan wabarakatuh. begitu banyak yang orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi ada bicaranya. hal yang baru. Tadi ada bicaranya begini. Nanti saya cek dulu apakah dia mau alaf apa gimana. Bukti terguncang Kan itu. dicek. Apakah benar Psikologi. gini gimana kalau gini kan pembuktian Kalau nggak kalian bilang peduli itu harus kalau nggak peduli itu Bang Raja, kalau nggak peduli itu konsisten pada kalimat apa? Bodoh gini amat. bang bentar lu bang kayak contohnya guru jending dikatakan mualaf ku bilang mana buktinya ya itu kan informasi kan harus dibuktikan gitu loh
Nah, kalau saya mualaf mantan pendeta, lulusan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10 angkatan 11. Saya tamat tahun 2005 2006. Udahlah bang. Kalau kamu pun mau jadi pendeta gini loh, kita Nah, buktikan. bisa enggak Anda buktikan kebohongan? Bentar saya? loh. Lah saya Saya tantang bisa. semua orang Kristen di muka bumi ini untuk membuktikan Filipus Christian bohong mantan pendeta. Oke, kita mulai saja perdebatan ini. Yo, dengan temanya tuh sudah diberikan sama hostnya. Bible adalah kitab palsu. Coba silakan dibuktikan. Oh, dua arah dong. Bible kita palsu atau Al-Quran kita palsu. Kita dua Oke, arah. boleh. Yang manakah kitab yang palsu, Al-Quran atau Bible? Jadi Silakan. enak itu. Kayak debat aku sama Rival. Silakan dari pihak Kristen, silakan Bang Raja Israel. Tunjukkan Enak, buktikan silakan. bahwa Bible itu bukan kitab palsu, silakan. Oke. Kalau kayak gini kan debat enak gitu. Dari Islam mah dulu buat prolognya. Tapi jangan mengki ya. Udah dikasih ngomong, udah buruan ngomong apa? Udahlah dari Islam dulu lah. Aku mau tahu narasi Islam itu gimana gitu loh. Tentang menurut Al-Qurannya itu bukan kitab palsu gitu loh. Udah lu dulu ngomong, dikasih kesempatan ngomong, lu berkilah lu sosok ngatur di sini. Dari kalian dulu gitu loh. Nggak usah sosok ngatur lu di sini, udah lu minoritas lu sebutin aja. Buruan, lamaan kali. Justru minoritas ini kita yang baik loh. belakangan bro gitu loh. Justru minoritas ini Ya yang kita belakangan. baik lo, Kristen di sini disuruh ngomong malah nggak mau ngomong. Gimana ceritanya sih Aku lu? ini lagi sambil buka data ini. Bentar dulu. Kita bikin guncangan yang hebat di Aduh. dalam Al-Quran itu sebenarnya kita palsu. Buruan, gua kasih waktu 1 detik, 1. Ya lu bikin guncangan lu di gereja lu biar pada mualaf lu. Astagfirullahaladzim. Ayolah kita debat. Aku ini Apa artinya astagfirullahaladzim? Topiknya ini Hah? senang aku loh bro. Topiknya ini paling senang aku. Makanya Ya udah buruan dikasih ngomong-ngomong lah. Lama kali. Ya. Udahlah lanjut lah. Kalian dulu ngomong. Prolognya dulu dari Islam. Gini ya, gini Bang Oji, Bang Oji, Bang Kores, Bang Ardi, ya gini nih ya. Ini apa namanya ingin membuktikan validasi kitab suci ya palsu atau asli ya. Tapi dari Muslim harus melalui original text dan Kristen juga harus melalui original text. Karena apa? Keaslian dan kepalsuan itu adanya di original text. Gak usah kayak gitu-gitu. Takut ya. Ayo main judul itu saya yang ambil. Saya dengan sang raja. Gimana? Buktikan saya mualaf palsu. Oke. Oke. Mana Tapi harus berani dari Kristen lewat main judul itu Kristen harus main lewat original text mana ya. berani? Mana ada Kristen main original Bukan text nggak mana berani, ada? bro. Gini bro, Mana bro, kita nggak ada? usah- Kita Udah, ini jangan- lebih jangan senang dulu lah. Indonesia bro. Pak dosen, jangan dulu lah, biarin aja dulu. Jangan siapa tahu kan dia berani kan. Enggak, pakai original text aja, original text. Di sini khusus buat original text sekarang. Ayo original text main. Ayo dong. Tolong kita dibantu ya, tolong dibantu ya. Prok. Jadi apa? minta bantuan Tolong ini. dibantu ya. Ini minta Udah lama bantuan sama kali kau kawan-kawan. Israel. Buruan lah ngomong lah. Tuh aja. Nah, kok ngomong Tuhan? Kita buktikan kitab siapa Yaudah, yang palsu, turun semua. aspal, dan Aku suka sama si mencaplok Filipus ini, yuk. nama-nama dan istilah-istilah. Semua. Aku sama si Filipus ini gimana ya? Aku kok Mana disuruh yang turun? menciplak? Al-Quran yang menciplak Biblos atau malah- Biblos yang menciplak Al-Quran? Bentar, Oke, Bang ya. Filipus, bentar minta ya. Lu jangan sok ngatur-ngatur di sini, turun semua. Tuhan lu aja turunin ke sini si Yesus, turunin, suruh debat sama kita. Udah tergoncang orang ini. Kok tergoncang? Aduh. Ya, udah Ayo, tahu ayo, siapa? original teks mana yang palsu, mana yang- Belum mulai lu. Ayo dong. Turun. Ya udah, Aku buruan. percaya, Siapa yang palsu? pasti banyak yang akan Original teks. ngomong. Pasti banyak Setuju akan nggak? ngomong. Kita tulisannya. Ayo. Gak usah lah guru Ayo, saya dong. ini dengan saya. Bahas original Ayo, teks mana kamu yang di rumah saya aja gimana? Mana Filipus? yang Kamu di roomnya saya hargai kamu. Kita ngapain saya ke rumah Anda? Ngapain saya ke rumah Anda? Di Ya. sini aja. Saya ingin Promosi ada nih ya, mengabari roomnya Islam sepi. loh. Promosi nih ya, roomnya sepi. Mumpung di Ya sini udah 1000 gini, orang. Oke. Saya Ayo. bentar. Saya itu nggak pernah, saya jarang buka room ya bro ya. Tapi Bentar, kalau Bang Ardi, sekali Bang Ardi, buka room, saya rame. Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Bang Ardi, Ayo dong. Bang Ardi monitor.
Ya, gimana? Gimana? Ya, bentar-bentar. Si Raja mute dulu, moderator. Si Raja mute dulu. Saya mau Gimana, tanya Bang? ke Mahardi. Keautentikan kitab suci itu asli apa enggaknya itu dilihat dari terjemahannya apa original teks, Mahardi? Loh, yang namanya asli apa enggak itu yang asli tampilkan lah. Original teks berarti ya? Ori itu kan asli toh. Original itu kan artinya asli kan. Betul nggak? Original teks asli itu harus itu. Kalau nggak gitu ya, kalau basis terjemahan ya berarti ya ngopi aja bro. Ngopi aja kita. Ngopi. Udahlah, berani enggak kita membuktikan data di dalam Quran. Ini semua Tuhan? Ayo siapa kita yang bahas palsu. mana firman Tuhan, mana yang karangan manusia. Ayo. Oke. Dari perspektif original teks gimana? Original teks. Iya dong. Buat apa, bro? Udah diterjemahkan, buat apa dipersulit? Aduh, itu penting loh. Semua orang Islam tentang original teksnya dalam Islam itu nggak semua paham, bro. Ya, bro. Tapi Ya. yang di atas ini semua paham, insya Allah. Ayo. Astaga. Ngapain semua orang Islam di luar yang nggak paham? Sekarang Yang di atas supaya ini penonton, aku gini bro, aku menunjukkan di dalam Quran kalian itu sebenarnya Al-Quran ini berasal dari Allah atau dari Muhammad, itu kita buktikan. Les terus. Lah, ayo dong. Les terus. Ini paling enak dong topiknya. Ayo dong kita tunjukkan. Bentar ya. Bentar. Ayo kita tunjukkan kitab yang suci, kitab yang asli dari Tuhan. Allah berfirman dalam bahasa apa? Itu yang ditujukan oleh Islam. Yesus berfirman dalam bahasa apa? Itu yang ditujukan oleh Kristen ya. Karena kita bisa melihat keoriginalan kitab itu dari kitab aslinya, dari original teks yang aslinya. Udahlah. Ayo itulah yang dibikin perdebatan sekarang ya. Gini bro. Ngeles. Soalnya apa? Soalnya saya nggak ngerti original teks bahasa Yunani. Soalnya saya nggak paham bahasa Ibrani. Soalnya nggak tahu itu keaslian kitab saya sendiri. Kitab kok kayak gitu. Kelihatan cuma satu dari Arab aja, karena kan Allah itu kan nggak bisa berbicara bahasa yang lain, jadi kita terjemahannya aja lah ya bro. Ya udah gini aja. Tunjukkan datanya kalau Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia. Lah ini kan sudah diterjemahkan sih, gimana sih? Banyak cincong bro, lama kali Udah udah sabar itu di bawah itu lama kali. Ya makanya ayo kita lama. Makanya supaya jangan lama-lama bro, ayo. Filipus dari kamu dulu, Filipus. Ini aku lagi buka data semua nih. Hancur lah ini. Saya ikuti dulu teman-teman. Ayo. Setuju nggak? Kita bahas itu. Dia setuju dulu. Tujuh apa sih? Aduh, bahas mana kita. Aduh, masa sudah 3 kali saya katakan. Ya benar. Ayo kita bahas itu bro. Tapi yang terjemahan, aku sukanya terjemahan ya. Oke. Yaudah, kalau terjemahan kau ngobrol aja sama yang lain. Malas ya. Aduh, banci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ni'matil iman. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi topik kita pada sore hari ini teman-teman, yakni membahas kitab manakah yang kitab suci dan kitab manakah yang gagal suci. Nah, Allah menerangkan pada surah Al-Hijr ayat ke-9 begini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pasti pula memeliharanya, kami pasti pula menjaganya. Kalimat lahafizun berasal dari kata hafizah, di mana para hafiz dan hafizah itu sampai detik ini masih tetap menghafalkan dari tiap huruf per huruf, tajwid per tajwid, harokat per harokatnya itu hingga detik hari ini. Lalu kita susul dengan surah Yusuf ayat yang kedua, validasi bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Perhatikan surah Yusuf ayat kedua, dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan bacaan itu ya, Al-Quran itu berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal.
Nah, sejauh ini kita udah tahu nih informasi bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dalam bahasa Arab tuh. Nanti kita akan masuk ke dalam bab di mana Allah itu berfirman atau mewahyukan ayat-ayat itu tanpa huruf dan suara. Tapi karena kita bahas tentang kitab ya teman-teman ya, topik kita soal kitab, kita akan main ke Bentar, dia? Alfi. Enggak, bukan di kick dan bukan kabur juga. Dia nggak ada nge-kick ya, nggak ada nge-kick ya. Enggak, bentar. Dia nggak ada yang nge-kick, dia nggak ada yang apa juga, dia kena nih. Tuh. oh kena pelanggaran. Oh ya adalah alhamdulillah. Anjir. Baru tahu gua. Itu narasi lu jaga makhluk penyembah Tuhan bertulang belakang. Ngobrol sama siapa kalau begitu? Itu Ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak ada yang nge-kick, dia nggak kabur. Nah ini buktinya nih. Nih, namanya Dia kena Emen. pelanggaran. Emen Polando Si siapa raja itu ini Emen? namanya Emen. Emen Polados yang nama dia pakai tadi. nama Emen itu loh. Nama dia tadi, si raja tadi. Ya nama aslinya Emen dia. Ternyata namanya Iman Polandos. Oh, Iya. kenapa sih nggak pakai nama asli kayak saya kan gitu? Filipus Christian asli dong. Silakan yang Kristen yang ingin berdebat atau berdiskusi, itu temanya yang di atas atau mau bikin tema baru silakan. Kita diskusi berdasarkan intelektual ya dan berdasarkan literasi. Silakan yang pengen naik. Kita debat sehat aja gitu. Kalau ada muslim yang bicara atau menghujat pasti diturunkan tuh aman di sini. Makhluk tanpa leher kok ada di sini sih, host. Aduh, kena Bennett aku nggak apa-apa lah bro. Aku pakai akun satu lagi ya bro ya, pakai sama lagi satu lagi ya. Bentar ya bro ya, ini kan udah kena pelanggaran. Oke ya, bentar ya. Jadi ini kena Bennett ini permanen. Oke, silakan kawan-kawan Kristen yang ingin naik silakan. Tolong ajukan permintaan. Jadi biar kita debat intelektual gitu lah. Ya capek ngebacot mulu gitu. Silakan ya teman-teman Kristen. Gini ya, biar aman dan tidak kena rukat dan tidak kena banned atau report. Jangan bawa ajaran Kristennya. Kalau bawa ajaran Kristennya pasti rungkat, pasti akan kena report karena ajaran tidak tahu diri, ajaran tidak tahu akhlak, nggak diterima sama TikTok. Untuk kawan-kawan Kristen nggak usah takut gini. Kami jamin kalau ada Muslim satu yang berbicara udah pasti yang lain diam ya. Sebaliknya harusnya gitu. Kristen juga harusnya. Ya. Oke. Ayolah. Oke, jadi siapa ini? Jadi ya. Bang Rosi atau siapa tadi yang sudah mulai dengan Bang Raja? Alfi tanggepin aja, tanggepin. Tunjukkan, tanggepin itu bahwa Bible itu bukan gagal suci atau gagal. Prolog dulu, tapi prolog dulu. Ini Hatwa kan? Iya, sama gua. Ini prolog dulu kan? Oh iya. Ya. Silakan. Bantu Bang Rozi. Hah? Minta bantuan? Bukan, besarkan. Bukan moderator, Kang. Tadi kan gua udah menunjukkan dua dalil bahwa menurut surah Al-Hijr ayat ke-9 dikatakan di sini Allah itu yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaganya. Lalu pada surah Yusuf ayat kedua Al-Quran itu diturunkan dalam berbahasa Arab. Saya potong sebentar Bang Alfi ini kan mualaf apa Islam asli? Alfi Muslim dari lahir. Oke, iya, berarti Muslim dan Kristen ini ya. Soalnya saya mau live YouTube nih. Tutup. Oke, lanjut. Iya. Lanjut, Oke. Pi.
Lalu kalau kita berbicara soal manuskrip nantinya, saya akan main ke Corpus Coranicum. Nanti di mana dalil-dalil yang akan disyubhatkan, saya akan membawakan data-data manuskrip yang berasal dari Corpus Coranicum. Saya tunggu aja hujahnya dari mana. Lalu metode penjagaan Al-Quran lainnya disebut sebagai metode talaki, teman-teman. Di dalam tafsir Quran.id dijelaskan di sini, metode talaki itu adalah metode sebuah pengajaran di mana murid itu belajar langsung berhadap-hadapan muka dengan gurunya. Boleh di-mute dulu ini Bang Raja? Ya, di-mute dulu Bangku. Metode telaki sekali lagi saya umumkan adalah metode yang berupa sebuah pengajaran di mana murid itu berhadap-hadapan, berbicara langsung, belajar langsung dengan para gurunya tuh. Nah, dan metode ini pun turun temurun hingga pondok pesantren masih diamalkan hingga sekarang. Nah, makanya sampai detik ini para hafiz dan hafizah itu masih terjaga, teman-teman. Ribu-ribuan, juta-jutaan para hafiz dan hafizah itu sampai sekarang masih eksis keberadaannya gitu. Nah, berbicara soal apakah kitab suci itu dijaga berbahasa asli? Oh, tentu teman-teman. Karena kenapa? Baik Al-Quran maupun Biblos itu dituliskan bukan oleh seorang yang berdomisili di tanah Depok. Ya Bang Raja ya. Al-Quran itu dituliskan, saya akan membawakan data dari History Quranic Text, di mana di sini saya mendapatkan informasi Al-Quran itu dituliskan oleh perintah Nabi langsung kepada Zaid bin Sabit dan 65 orang lainnya berupa bacaan dalam bahasa Arab. Nanti kita akan main ke bagaimana upaya-upaya orang-orang Kristen itu berubah Al-Quran juga, bagaimana parahnya Bani Kasih ini katanya ingin merusak-rusak, ingin merubah-rubah Al-Quran. Di sini masih daftar isi ya teman-teman, kita akan masuk ke sini juga. Lalu saya nggak akan jauh-jauh berbicara soal gospel juga, tapi karena ini masih prolog, soal Islam dulu ya. Gak apa-apa lah ya, kita bahas Quran dulu aja. Dan terakhir, apa yang disebut sebagai penghafal Al-Quran ya, hafiz dan hafizo itu memiliki sertifikatnya teman-teman. Jadi mereka itu belajar ke siapa guru-gurunya, dan siapa-siapa saja sanad guru-gurunya, mereka itu memiliki yang disebut sebagai sertifikat hafalan Quran ya. Berapa juz dihafalnya gitu. Nah, jadi secara strukturalisasi ya, sistem penjagaan Al-Quran menggunakan human system ya. Sistem penjagaannya itu berupa akal yang digunakan untuk menghafal Al-Quran. Itu tervalidasi di satu lembar yang disebut sebagai Certificate of Archivement, di mana guru-guru ini, para guru ini ya, akan memvalidasi bahwa murid yang diajarkannya itu telah memenuhi standar kompetensi untuk disebut sebagai seorang hafiz dan hafizah. Gitu Bang. Nah, begitulah sedikit banyaknya tentang sistem penjagaan Al-Quran sehingga layak disebut sebagai kitab suci, bukan kitab yang gagal suci. Silakan. Oke, silakan Emen, tunjukkan datanya, jangan pakai ludah ya. Silakan buktikan bahwa Bible itu gagal suci. Oke lah teman-teman. Jadi gini ya, Alkitab itu adalah kitab suci yang terdiri atas dua bagian yang pakai original text. Itu Alkitab itu terjemahan, bukan original text. Pakai original text. Sabar dulu lah. Iya, pakai original text. Penyebutannya jangan nyebut Allah, Rasul. Itu bahasa Arab itu. Udahlah, diam aja dulu. Jangan gitu loh. Ini room gua berhak menentukan. Kalau lu pakai original text gua diem, tapi lu kalau mencatut-catut dari istilah bahasa Arab atau bahasa Quran, gua pasti ngomong. Lah, mencatut gimana, Bro? Alkitab itu bahasa apa? Alkitab bahasa apa Alkitab? Ini gimana? Mau dilanjut atau gimana nih? Lanjut, tapi lu pakai istilah-istilah agama lu sendiri. Diam aja, hostnya tuh diam aja. Ya Bible gitu loh, jangan Bible Alkitab, atau gospel. Bible atau Biblos gitu loh. Gimana pula Bible? Nah, kan agama maling kayak gini kan, nggak pede dengan istilah agamanya. Kita maling-maling. Alkitab kan bahasa Arab, Bible atau Injil itu adalah bahasa yang asli di sana, Bible ya gitu kan.
atau gospel itu bahasa aslinya, Bang. Artinya disiplin ilmu tata bahasa itu harus dikemukakan biar host ini nggak banyak Ini apa bacot bacanya ini? gitu loh. Ya udah, ini apa Maaf bacanya nih, ini? Bang. Ini apa bacanya ini? Alkitab Itu kan? terjemahan, itu terjemahan. Ya udahlah, udahlah, tenang aja lah kalian. Ini kita mau bahas loh. Ini Alkitab ini tertulisnya ya bro ya. Jadi kami menggunakan Alkitab bahasanya. Jadi jangan. Ya nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang di bawah si MN ini akan mencoba berdebat. Oh Bang Kores kena berdebat dengan cara maling agama atau maling istilah dari Islam ya. Oke, jadi tenang aja lah ya teman-teman. Jadi ini kan debat aku sama si Alfi kan. Oke. Jadi gini ya, Alkitab adalah kitab suci yang terdiri atas dua bagian yang biasa disebut sebagai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang juga disebut dengan istilah Tanah adalah kitab suci umat Yahudi dan Kristen. Sementara Perjanjian Baru adalah kitab suci umat Kristen gitu. Kata Alkitab berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti kitab. Nah ini penyesatan ini. Alkitab bahasa Latin, bahasa Yunani katanya. Alkitab itu bahasa Arab. Dasar lu mau nipu di sini lu. Gua nggak bakal biarin lu nipu di sini. Nggak usah dah, nggak ada mutu nih orang. Oke, Gak ada ilmu lu. Lu mau menyesatkan orang di sini? Nggak bakal gua kasih kesempatan lu menyesatkan. Kau ini. Bahasa Yunani kok ketakutan? Tunjukkan datanya kalau Alkitab itu diambil dari bahasa Yunani. Tunjukkan. Udahlah, udah jam. Tunjukkan. Bentar lah. Penipu, Udahlah. tunjukkan penipu. Tunjukkan. Dengar aja. Kau ini ngomong dengan orang-orang yang 1,1 paham K kok. ini Kau yang kayak menilai bro. anak kecil aja kau. Bro, 1,1 kirain yang menilai bro. Hostnya diam aja gitu loh. Lah kok lu ngatur gua? Lu di bawah aja ya. Lu di bawah, gua nggak perlu penyesat. Gua nggak perlu penipu sama Kristen kayak kalian. Nggak ada gua. Ini room gua ini. Lu nggak usah ngatur gua lu. Mau nipu Alkitab itu diambil dari bahasa Yunani. Biblos dalam bahasa Yunaninya Biblos ya, bahasa Inggrisnya Bible ya. Bukan Alkitab itu coba Anda di Google aja nggak setuju kalau Biblos itu Alkitab itu bahasa Yunani Ibrani. Aneh juga. Dikira kita di atas nih anak-anak kecil apa? Sekelas jemaat mingguan apa? Gimana sih Alfi sudah capek-capek menjelaskan versi original teksnya untuk kemudian nanti dipahami. Prolognya udah bagus, ternyata nggak berimbang. Ini kalau diturunkan begini Kalau nanti dia framing berilmu lagi. ya teman-teman yang di bawah, kalau dia berilmu dan tidak menyesatkan, pasti kita akan pertahankan. Cuma nggak ada isi, ya nggak ada isi dan hanya ingin nipu-nipu, ya udah saya turunin. Nggak ada faedahnya juga diskusi dengan orang yang seperti itu. Dianya masih di bawah nggak? Dianya masih di Udah bawah nggak? capek-capek bikin Enggak, thumbnail. kalaupun dia Udah minta naik nggak bakal dinaikin, nggak perlu kita orang seperti itu. Mending nggak diskusi, mending kita berbagi ilmu aja dengan teman-teman. Saya udah capek-capek bikin thumbnail dan live YouTube. Aduh, kecewa deh ini pemirsa YouTubeku ini. Aduh, kirain orang bermutu. Tadi udah setuju katanya. Alfi udah capek-capek buat prolog supaya bisa dipahami dari kacamata original teks. Iya ilah, dia langsung berbohong di kalimat kedua ketiga aja udah berbohong. Mana ada Alkitab itu bahasa Ibrani dan Yunani. Aduh, gimana sih? Makanya kan kalau bani terjemahan seperti ini nih, nggak ada guna. Mereka itu bisa nyambung itu dengan kita ngobrol kalau bicara yang lain, teologis, kristologis, ya pneumatologis. Tapi kalau kita ngomong original teks, ya salto belakang mereka. Nggak ada mutu, capek-capek saya. Kurang asam.
Sebelum Alfi sapa Bang Subhan nih, untuk teman-teman 1100 mata memandang, teman-teman kalau ingin melihat bagaimana sejarah penulisan Al-Quran teman-teman bisa membacanya di buku The History, The Quranic Text ya, dari Relevation sampai kompilasi yang ditulis oleh seorang Profesor Dr. Muhammad Al-Azim. Nih teman-teman, begini tampilan bukunya. Nih Alfi tunjukkan. Kok nggak bisa digedein ya? Nah ini ya Profesor Dr. MM Al-Azami. Nah teman-teman bisa baca di sini mulai dari bagaimana Nabi itu memerintahkan sahabat untuk menulis hingga bagaimana orang-orang mencoba menyerang Al-Quran dari segi manuskrip Sana'a, manuskrip Birmingham dan sebagainya. Nah kita punya ya buku untuk mempelajarinya. Sementara yang kita pelajari di dalam Katolik Identitas, sendiri kita dapatkan informasi begini kawan-kawan. Ini .education ya. Ini .education, jadi memang website untuk pembelajaran. Bentar ada suara motor. Oke, sebelum itu dilanjut Pak Subhan siapa? Pak Subhan, selamat sore. Pak Subhan. Pak Subhan. Moderator. Oke, thank you, lanjut. Sementara Mana budak Israel tadi? Udah kabur. Siapa yang ngerokok ini? Nggak tahu. Udah taruh Pin. Lanjut si Alfi dulu mau menerangkan itu, kasihan. Oh iya, sok gas. Kita ini dari Bang Jibril sama Bang Kor Selfie dapat ya. Dari kekatolikan sendiri ya, .education. Bukan, itu data bukan gua. Jadi ini website memang untuk orang-orang belajar teman-teman dari universitas. Di sini kita dapatkan informasi bahwa Matius salah satu contoh ya. Matius itu dikatakan bahwa penulisnya itu tidak diketahui secara pasti. Dikatakan di sini penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Bukan hanya Matius. Kalau kita lihat di data sebelumnya, Markus misalnya. Markus ini pun dikatakan penulis gospel yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Itu Bang Tobarito. Bang Tobarito, selamat sore Bang Tobarito. Bang Tobarito. Bang Tobako. Warahmatullahi wabarakatuh. Dem, lu di mana Dem? Lagi di rumah, lagi nyantai-nyantai. Lagi di Demian. aku lihat situasi aja. Oh. Lu udah bagus belum sinyal? Ya belum sih Bang, soalnya lagi ada hujan juga. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu nanti malam kalau bagus Sinyalnya jelek karena lagi dihujat Ikhwan. Siapa yang ngehujat ya? Hujan. Demian banyak. Ini gua lagi live di ini di loudspeaker gua ke TikTok. Tadi kan kalian denger ya? Dia lagi dihujat katanya. Bang, jadi kemarin kan Hujan. malam kan aku ditelepon kan Oh, typo. abangku. Ya. Nah jadi ya aku nggak tahu maksudnya dia udah apa lihat atau enggak kan. Tapi tiba-tiba langsung dia telepon gitu kan. Nah terus dibilang, saya tanyakan emang ngapain, terus dibilang ya lagi nyantai-nyantai nonton YouTube gitu. Nah terus lagi aku nggak tahu dia udah nggak bisa mastiin dia udah tahu atau belum. Nah, jadi aku bukannya enggak, aku pengen mantau-mantau aja dulu gitu Bang. Iya iya. Kalaupun dia tahu Dem, keluarga lu tahu, kalau ada apa-apa nggak masalah, tinggal bilang aja sama kita. Insya Allah kita akan ngebantu sesuai dengan janji yang kemarin kita ucapkan sama lu. Iya. Ini Pokoknya kalau tahu pukul si Erben itu yang ngasih tahu pasti. saya udah bisa naik, pasti saya naik Bang. Ya itu kayaknya Karena saya Dem, itu kayaknya si Erben tuh yang ngasih tahu lu, kayaknya si Erben soalnya sibuk kejang-kejang si Erben lihat lu syahadat. kejang-kejang dia kejang-kejang gimana? Ya kejang-kejang dibahas terus di live-nya si Erben terus. Karena kawin, karena uang. Oh katanya karena uang lu syahadat, karena kawin lu syahadat, katanya gitu Dem. Ya bikin aja, itu kan orang-orang yang nggak ada bahan, nggak tahu apa-apa, kemudian nyimpulin sembarangan kan gitu. Bikin aja.
Wah, parah emang mereka ini Dem. Lu Sahadat ini kayaknya mereka panik semua Dem, karena nggak ada satupun debater Kristen yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani kecuali lu Dem. Iya. Makanya itu bang, saya kan nggak tahu hati orang kan. Nah jadi aku cuman untuk sekarang aku maksudnya kalau keluarga sih aku bisa handle pelan-pelan kan, tapi situasi orang-orang di sini kan fanatik bang, karena dulu kan ya kayak pernah ada ini kan kayak perang agama dulu tahun 99. Jadi mungkin beda, makanya kan aku bilang kan situasinya beda sama tempat aku tuh, beda sama tempat mungkin Sumatera Utara kan nggak pernah ada kayak gitu-gituan. Jadi kalau misalkan masuk kemudian kayak itu masih oke-oke aja, tapi kalau di sini tuh agak sedikit berbeda gitu bang. Makanya sekarang itu aku cuma mantau-mantau aja, lihat-lihat situasi. Kalau misalkan aku merasa oh ini udah aman nih, langsung aku naik bang. Iya betul. Nantilah kalau lu udah hijrah, lu sesuai dengan sesuai dengan apa namanya dengan kemarin ya, sesuai dengan bentar Bang Filipus, bentar ya, boleh kan izin? Sesuai Iya, dengan salam dari saya ya. Udah. Enggak. Nanti kalau lu udah di tempat yang aman, udah di sini, nanti lu duet sama Bang Kores untuk gebugin siapa Dem? Herben. Pokoknya siapa aja lah bang, kalau udah saya udah bisa berapologet, ya saya nggak bisa mastiin, banyak lihat situasi dulu kan. Kalau misalkan situasinya udah aman, kemudian nanti saya mau ganti namaku nggak lagi Demian kan. Lu kemarin biar lebih aman gitu. Lu kemarin belum minta nama Islam lu ya ke Bang Juma? Iya. Dikasih kepada aku. Ya cobalah. Jadi, nanti aku pakai nama yang baru. Nah TikTok aku tuh kan waktu aku naik pakai akun itu kan aku baru ubah namanya, jadi dibilang katanya tunggu beberapa hari baru bisa rubah lagi. TikTok yang satu yang aku naik pakai akunnya itu. Pakai bikin lagi aja, kalau bikin akun kan gampang Dem. Nah itu followernya udah banyak itu bang, udah 1.000 lebih tuh, pakai itu aja. Gampang Kak. Rubah namanya itu mungkin seminggu atau 2 minggu. Ya kalau nyari follower mah gampang, 2 menit juga. Kalau diinin bisa langsung gede. Kalau masalah follower mah, lu ganti pakai nama Islam yang akan dipakai nanti di nama Islam di KTP. Ya udah bang. Oke ya. Sekarang saya nyimak aja dulu. Ya betul, lu cari aman dulu sekarang, soalnya lu jadi ini sekarang jadi bidikan mereka sekarang, mereka kejang-kejang, mereka panas-panas semuanya ya. Ya udah bang, makanya itu saya nyimak aja dari luar, saya buka YouTube, saya lihat-lihat Facebook, terus TikTok juga saya lihat, cuman mantap-mantap aja. Udah kalau ada apa-apa lu lawan aja, jangan kayak dulu tampar pipi kiri kasih lubang pantat. Sekarang mah lu tampar, lu gebuk aja udah. Udah lapor ke kita, gebugin udah. Oke? Siap bang, aman itu bang. Oke, yo, assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam bang. Ini pengembara nih siapa nih? Tabarakallah Bang Demian, mudah-mudahan jadi asbab hidayah dan makin apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun aku di dan satunya itu di ban gara-gara tombak. Kemarin lupa Bang Juma ngasih nama Islam ke Demian. Nantilah. Tapi yang punya ide bagus tuh selalu punya ide bagus ngasih nama itu Bang Kores. Kalau menurut saya mah ya Bang Kores. Kalah Bang Juma itu. Oke, gua ngasih nama yang bagus buat Demian. Masih ada nggak dia? Masih. Dem, ini nama baru lu ya. Apa tuh? Mana si Demian nggak nyaut? Udah putus teleponnya. Oh. Ya udah nanti kasih tahu aja nama Demian yang baru, Udin Petir. Keren Udin Petir. Kalah jauh. Jadi tiap naik room jeleger anjir. Tahu nggak arti Udin Petir itu apa? Udin Petir itu artinya udara dingin pengen tidur. Tirdur dong, kan petir. Tirdur, nggak masuk. Masuk anjir. Masuk dikit lah, dikit.
Ya itu nama Demian yang baru, Udin Petir gitu. Alhamdulillah ya kalau Demian udah masuk Islam. Tabarakallah, masya Allah. Luar biasa nih. Panggilannya Ecang. Anjir, Ecang. Apa Ecang? Airben terguncang. Ah gitu. Bang Kores. Ingat kan Bang Kores? Oi. Bang Kores. Ya. Ingat kan waktu saya debat dengan Erben dulu tuh zaman Zoom apa sering kan? Email. Zaman email. Ingat nggak? Kita dulu dialog di email yahoo.com. Iya, zaman email Kok email sih? Enggak, saya dengan Erben juga mualaf loh. Si Oji anjir lu ketawa parah lu, ngerusak aja. Lu lagi ya zaman email. Kapan anjir? YM ya udah Email Bang Jadi pas dialog sama sekelas Filipus saja CC ya, anjir. sama kelas Demi. Betul. Udah, oke, silakan mana yang Kristen lagi nih, silakan naik yuk Kristen lagi nih, aduh. Tuh pada kabur semua ini, jangan terkunci. Ayo naik yang Karisteng. Oke, Akal siapa? Selamat sore, Akal. Mantap nih si Akal nih. Ini si Kibinirin, ini mah Kibinirin. Kikil. Si Kikil. Hajar Pin. Hajar anjir, pukulin. Blok, penghujat lu. Penista Islam. Terus disiksa. Mana suaranya dia ini? Lagi nunggu. Selamat sore. Ya? Selamat sore, Bang Pera. Oh ini suaranya udah keluar. Sore juga. Udah mau masuk Islam? Saya pengen dapat hidayah, Bang. Kalau boleh. Cari kalau begitu. Ya, saya mau cari. Saya mau nanya-nanya sama abang-abang nih. Boleh. Boleh ya? Ya. Serius dong diskusinya, nggak mau. Nggak mau gue serius. Apa? Kalau gue nggak mau serius mau apa? Gue nak jawab yang di bawah Kal. Apa Kal? Oh ya. Iya, Aki. Tapi kok suaranya beda ya sama si Kibinir ini? Saya ingin apa? Bang, saya ini Akal. Aduh, gimana sih, Bang? Oh iyalah. Oke. Kok iya? Kenapa Akal? Enggak, gue nggak peduli soalnya mau lu bener mau enggak peduli gue. Cepet aja. Supaya cepet aja dialog. Cepet apa? Silakan Bang, mau nanya apa Bang? Nanya jangan dicari-cari dulu Bang. Nanya langsung nanya aja. Al-Baqarah 73. Udah jafu gua kayaknya. Al-Baqarah 73. Ya, apa? Ya. Di situ kisahnya itu sapi betina itu pahanya dipukulkan kepada orang untuk menghidupkan orang. Betul nggak, Bang? Betul. Tepat sekali. Betul, ya? Oh, pantesan noise reduction-nya nggak gua matiin. Ya, silakan. Terus? Oke. Terus gini, Bang. Itu kan sama dengan bilangan itu. Ada kisah Musa di bilangan juga, tetapi itu Bilangan berapa? Sebentar, saya ambil ya. Ya, coba. Gua baru tahu juga kalau ini ada di bilangan. Berarti Musa di sini menghidupkan orang mati juga. Enggak, ceritanya berbeda. Oh lah. Kalau di sini dia itu untuk menghilangkan najis karena ada orang mati di kemah dan untuk menghilangkan najisnya maka dipotonglah beli sapi betina itu untuk menghilangkan najis orang itu. Karena setiap orang yang memasuki kemah itu maka dia najis selama kemari. Imamat. Tunggu. Ayo kita cepet-cepetan nyari yuk sama gue yuk. Kita cepet-cepetan nyari rambut kenaziran. Bilangan 19 ayat 1 mulai, Bang. Oh Sampai iya. 9.
Lebih cepat saya ya bang ya, lebih pintar Iya, sedikit. kalah ya gue. Karena banyak bahas najis ternyata di perjanjian lama. Kepada seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah cook. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar. Maka lembu itu harus dibawa keluar perkemahan lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu. Lalu harus ia memercikan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Oh, di ini ya, di cut gitu. Sesudah itu nggak bau ya kalau misalnya kena darah sapi gitu ya. Setelah itu harus lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, darahnya harus dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras hisop dan kain kirmizi. Kemudian imam mencucikan karena bahwa tubuhnya dengan air. Sudah itu terus dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air, yang membasuh tubuhnya dengan air, dan dia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang terakhir haruslah mengumpul abu lembu itu menaruhnya pada suatu tempat yang lain. Namanya sebenarnya jauh, anjir, beda banget tuh. Jauh ngehe. Ini mah ngebahas tentang penghapusan dosa. Ya, karena itu ada orang mati di kemah. Kalau abang lihat Di mana? Gak ada orang mati di kemah ya. Gue udah baca, nggak ada yang mati di kemah. Itu untuk menghilangkan najis bagi orang yang memasuki kemah, di mana orang ada mati di dalam kemah. Coba perhatikan. Di mana orang mati di dalam kemahnya? Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan firman, katakanlah kepada orang saya supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela. Lu yang baca deh, pegel gue udah baca dari awal tadi. Coba lu baca. Gak ada ini orang mati di dalam kemah. Salah lu. Oke, abang baca yang 11 baru nih orang yang misalnya yang orang yang kena kepada mayat dia najis 7 hari lamanya. Nah, ini baru pembahasannya di 11 sampai ke 19. Ah, elah lu tuh gimana sih? Ya, jadi artinya apa bang? Itu sapi merah betina dipotong disembelih untuk menyucikan atau orang-orang yang najis itu tadi, bukan untuk menghidupkan. Berbeda dengan cerita di Al-Quran abang. Setuju ya? Nah, kalau berbeda jangan dibilang sama dong di awal. Jadi kan kita buang-buang waktu. Beda sama. Buang-buang waktu kita dialog ini. Itu sama-sama berbicara tentang Musa yang menyembelih sapi betina merah. Setuju kan? Beda. Ini memang Musa. Musa. Bukan Harun ya? Bukan, di Al-Baqarah juga itu Musa. Bukan, kalau di Al-Baqarah iya, kalau di perjanjian lama Imam Lewi itu kan Harun, bukan Musa. Musa tuh nabi. Coba lihat bang. Tuh, ini Imam Eleazar ya, Imam Eleazar ini. Ini Eleazar ini kan keturunannya Harun ini. Ah, anjir, buang-buang waktu akal. Al-Baqarah aja lah. Enggak ini Sebentar. Kita cari apa? Bilangan berapa tadi bang? Enggak nyambung maksudnya lu. Lihat di ayat 1 bang, di ayat 1 ya. Iya, ini di ayat 1 Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, artinya di situ lembu itu diserahkan kepada Musa. Ya. Oke. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar yang ketiganya. Harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Ya. Berarti di situ berbicara tentang lembu sapi merah. Iya. Yang diserahkan kepada Musa. Ya kan bang? Kepada imam. Diserahkannya kepada Imam Eleazar. Ya, tapi di situ Allah berfirman kepada Musa. Iya, berfirmannya kepada Musa, iya. Ya, artinya apa? Itu di Al-Baqarah dengan bilang itu sama-sama Musa ya bang ya. Iya, sama-sama Musa, tapi konteks ceritanya berbeda. Ya, itu yang saya pertanyakan. Jadi ngapain dibawain? Itu yang saya pertanyakan. Itu yang menjadi masalah bang. Itu kok bisa berbeda ceritanya. Satu menghidupkan orang mati. Ya karena yang satu soal pembunuhan, yang satu soal penebusan dosa ini, penghapus dosa, Deng. Iya, betul. Beda konteksnya. Artinya begini bang, kalau saya lihat ya, Musa yang di situ berbeda dengan Musa yang di Al-Baqarah. Setuju ya bang Tera ya? Memang, kalau sama gua Yesus sama Isa aja beda.
Apalagi Musa dan yang lain-lainnya. Ini Musa kalau di perjanjian lama mau dimatiin sama Tuhannya sendiri. Musa dalam Al-Quran nggak ada kayak begitu. Ya, karena di Al-Quran kurang lengkap ceritanya ya Bang. Jadi, Nah kalau di sini lengkap juga nggak ada yang penting-pentingnya ini. Banyak yang nggak penting ini lengkap-lengkap juga. Ya, mantap. Gitu dong aku. ada dua Musa ya Bang Perah ya, Bang Kores ya. Ada dua Enggak Musa satu, ya. yang satu lagi fantasi. Yang satu lagi fantasi ini. Yang fantasi yang mana Bang? Coba Musa, coba gini ya, ini nih, ini lihat nih Ikhwan nih, ini seninya Kores dalam berargumentasi ya. Akal, sekarang gua tanya, Musa itu ceritanya di dalam Taurat atau di dalam Injil? Di dalam Taurat. Di dalam Taurat. Kenapa ini kok tertulisnya malah di Bilangan bukan di Taurat? Taurat itu ada 5 kitab. Di mana Taurat itu dibilang 5 kitab? Silakan. Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat. Satu lagi apa? 5 kitab kalau Taurat Bang. Iya. Mana sih? Siapa yang bilang Taurat itu jadi 5 kitab? Siapa? Ya Tuhan dong. Iya, onani otak. Oh, Tuhan, di mana bilangnya Tuhan? Kalau Taurat itu 5 kitab, di mana? Nggak ada Pertanyaannya detail banget Bang. Iya, boleh silakan, tunjukkan. Ngomong kan lu. Dar, selamat datang di kebenaran. Bentar, saya ambil datanya ya. Boleh, boleh. Salah ngomong kan lo. Aduh, Belum. Kena Taurat itu 5 kitab. Ajar Om Panjang. Ayo lu, ke perpus sono. Ustadz Kores gimana? Waduh, Ustadz Taliban gua. Oh iya, Tali Kores gimana Tali Kores? Tali Kores, Taliban. Iya, Tali Kores Ban gimana? Taliban Kores seret dalam. Taliban Kores boleh juga ya. Taliban. Nggak boleh. Ini lagi ini Pak, lagi pakai parasut ya? Ke perpus ya Kal. Gua tungguin lu sampai lu ulang tahun. Gimana kata dia Taurat 5 kitab? Noise itu. Bang Filipus Noise. Taurat itu terbagi menjadi 5 kitab katanya. Cari lu anjir. Sampai melayang-layang di permukaan air. Di mana Taurat 5 kitab? Ini ya Bang. Taurat itu ada 5 kitab ya. Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan dan Tadi udah lu bilang. Di mana dalilnya Tuhan bilang begitu? Oke. Ini kenapa dikatakan Torah? Karena ini berarti ajaran atau hukum. Dan Iya, di mana Tuhan bilang begitu? Jangan dulu penjelasannya, perkataan Tuhannya dulu. Bentar, kita lihat berarti kejadian itu menceritakan tentang ciptaan dunia ya. Ngerti gua, kejadian menceritakan apa, bilang menceritakan apa, gua ngerti itu. Yang gua minta di mana Tuhan ngomong Taurat itu adalah kejadian sampai ulangan di mana? Makanya itu dikatakan Torah Bang. Apa yang mesti gua makan? Karena mengapa Torah disebut itu? Karena Torah tadi kan dikatakan sebagai ajaran ya. Jadi itu termasuk dalam kitab ajaran. Nah, siapa yang bilang kitab-kitab itu adalah termasuk dalam ajaran? Siapa? Ya bangsa Yahudi yang menyatakan itu. Nah, bukan Tuhan berarti. Bangsa Yahudi mendapat ajaran dari siapa? Dari Tuhan. Artinya. Nah, oke, kalau gitu Tuhan mengajarkan Torah itu 5 kitab di mana? Ya di kitab orang Yudaisme. Nah, di mana itu kitab Yudaismenya? Jangan hilang. Bilangan, kejadian, bilangan, ulangan, imamat. Di situ. Oke, di mana bilangan ulangan imamat dibilang kitab Torah? Di mana? Itu adalah kesimpulan rabi-rabi Yahudi. Nah, berarti keimanan lu dari kesimpulan rabi-rabi, bukan dari Tuhan. Oh. Anjir, ini membubuk sampai ke akar-akarnya, weh. Berdasarkan Woi, firman di tab Tuhan. layar, woi. Oke, di mana firman Tuhan yang dipakai Rabi Yahudi untuk menentukan Torah itu 5 kitab? Di mana? Itu. Melihat isi dari kelima kitab itu maka digolongkan ke dalam Torah. Berarti penggolongannya dari manusia bukan dari Tuhan. Ya, berdasarkan firman Tuhan. Ya, nah kalau berdasarkan firman Tuhan, mana firman Tuhannya yang bilang kitab Torah itu ada 5? Oke, Gitu. melihat isinya maka dia digolongkan ke kitab Torah. Karena Nah, artinya penggolongannya bukan dari Tuhan kan? dan hukum. Nah, ya udah kalau begitu kalian menerima. Kalian menerima artinya bilangan sampai ulangan ini adalah kesimpulan rabi-rabi Yahudi, bukan dari Tuhan. Kami menerima, nggak seperti abang yang menolak hukum. Ya iyalah kami menolak anjir. Yang kita bahas Torah kok bukan bilangan. Lu bawa bilangan. Ini, Bang.
Bang Kores. Apa? Pin, pelan-pelan, Pin, kasihan Pin orang tua. Oh ini orang tua ya? Oh iya maaf orang tua. Turunin dong, Vin. Umur saya sudah 70 tahun. Wah astagfirullah. Belum sadar-sadar dia. Kan gue bilang, Pin. 70 tahun baru nyadar torahnya hilang ya. Tapi saya Luar biasa loh ini. teman-teman di sini kesian. Karena Luar biasa loh ini. Kalau kita lihat Al-Baqarah ini ya, di sini nggak jelas itu kejadiannya apa loh. Lah kalau jelas torahnya harus ada dong. Gimana? Kalau jelas torahnya harus ada dong. Torahnya kan ada nih. Ah, mana? Yang saya bacakan tadi kan Torah, Bang Kores. Itu bilangan itu, bilangan itu. Ya Torah itu bilangan itu masuk ke Torah. Nah itu kata siapa? Kami kan nggak menerima, bre. Kita harus sepakat dulu torahnya ada gitu loh. Baru kita bahas. Oh iya bener nih beda sama Torah gitu. Kalau beda sama bilangan ya nggak ada masalah gitu. Karena bilangan bukan Taurat buat Islam. Berarti Taurat menurut Islam itu yang mana, no? Ya Taurat ya kitab Taurat, namanya aja udah Taurat ya itu namanya. Coba tunjukkan Tauratnya, Bang. Kores. Udah hilang sama Kristen kalau nanya gua. Udah hilang sama Kristen gitu kan. Gampang kan jawabnya, Bang? Udah hilang. Ya Kan? iyalah. Ya iyalah. Kores gitu loh. Ngapain dipersulit kalau ada yang gampang? Ya betul. Gampang kan ya udah hilang. Atau paling tidak udah diubah-ubah ya, Bang ya. Iya gitu kan. Sekarang kita tinggal tanya aja sama Kristen ya kan. Kalau misalnya kalian punya Taurat sama Injil kan gitu, mana dia? Ini kejadian. Loh kok kejadian? Orang gua minta Taurat dikasih kejadian. Kan gitu. Bang Kores, ada bicara Yes. sebentar. Sama Kak Firly ini ada tamu. Jangan dipotong dulu, biarin dulu biarin dulu Bang Kores ini diselesaikan dulu. Biarin dulu. Oh, tamunya Biar oh, iya, tembus, silakan. biar nggak apa-apa, biar tembus dulu ini. Jangan bias dulu, jangan dibikin bias. Jadi gitu akal. Ketika lu ngobrol sama Muslim, barangnya itu harus ada dulu gitu loh. Jangan barang yang nggak ada diada-adain kan gitu kan. Tauratnya mana gitu. Kalau kalian aja hilang Tauratnya. Ini baru Taurat loh. Lu udah tergagap-gagap. Belum kita ke Injil. Mana Injil? Kalau kita tanya mana Injil kalian bingung. Tapi sebenarnya ya Bang Kores ya, sebenarnya orang-orang Selamat datang di kebenaran. Ya, sekarang baru sebenarnya. Kita tutup topik yang tadi, torahnya kebingungan hilang. Sekarang mau apa sekarang? Apa yang sebenarnya? sebenarnya orang-orang Islam harus mencari Torah itu lebih keras. Karena kenapa? Di Al-Quran disuruh mengimani mengimani Taurat dan Injil. Sementara Nah ini, tunggu, jangan dulu ke sementara. Itu dalam Al-Quran disuruh mengimani atau mencari? Mengimani. Ya udah kalau gitu. Ngapain nyari? Kita iman aja udah. Ngapain nyari? Gimana mengimani? Kitabnya nggak ada. Nah iya gitu kan. Sekarang tinggal tanya aja Yahudi mana Tauratnya. Ini. Itu kan sama saja bohong, Bang Kores. Loh, bohong sama iman apa bedanya? Kalau iman percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat dan bukan suatu kebohongan, itu iman. Nah sekarang Taurat terlihat nggak? Kalau bohong itu memang nggak ada dipercayai kan? Nah itu. Nah sekarang kalau iman kepada yang tidak terlihat, Taurat kelihatan nggak Torah? Torah kelihatan kalau dia orang Kristen. Nah di mana Torahnya kalau kelihatan? Tadi kan saya bacakan, Bang Kores. Nah itu bilangan kan, balik lagi ke situ kita. Jangan kasih gua bilangan. Gua pengen Torah gua. Menurut orang Kristen. Pengen Torah gua gitu. Maksudnya gini loh, kawan-kawan Kristen ini ya diwakili akal di sini. Jangan paksa Islam mengimani Kejadian sampai Ulangan itu Torah gitu. Kejadian K, Torah T, udah beda kata-katanya. Hurufnya aja udah beda. Kita nggak percaya Kejadian, dipaksa percaya Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Ya makin nggak percaya lah kita. Tapi makin nggak percaya kita akal. Sebenarnya saya kasihan terhadap teman-temannya. Disuruh mengimani. Kalau kasihan mah yang bilang punya ternyata hilang. Nah itu yang kasihan itu. Maksudnya punya tapi hilang. Itu kan saya tunjukkan tadi, Bang. Itu Kejadian sama Bilangan bukan Taurat. Gue pengennya Taurat gua. Ya coba kita ke Tuhan lu ya, akal ya. Ya Yesus pernah nggak bilang telah terjadi sebab ada tertulis di dalam kitab Bilangan. Ada nggak Yesus bilang gitu? Kan nggak ada.
Yesus bilang sebab ada tertulis dalam kitab Taurat, kayak gitu dia. Yesus aja bilangnya kitab Taurat bukan kitab bilangan. Ini maksa ke Taurat itu bilangan. Gimana nggak tersesat kalian? Hehehe. Tapi saya lebih kesian lagi bang. Anda mengimani tapi tidak tahu kitabnya di mana. Coba pikirkan Loh, bang. kalian yang mengimani tapi hilang. Itu yang kasihan. Kalau kita kan udah nyadar ini kitabnya udah hilang sama orang Kristen gitu. Jadi kita mengimani pernah ada kitab-kitab tersebut. Tapi hilang oleh orang Kristen. Jadi itu aja kelar. Injil juga sudah hilang. Nah iya kan. Injil hilang juga kan. Injil hilangnya kira-kira di zaman, kalau dari gua itu hilangnya di zaman-zaman ketika ketika Nabi Isa ke langit. Berarti bang. Lalu kemudian terbagi tiga. Apa ini lu motong-motong? Saya sama. Tunggu dulu biar gua beresin dulu penjelasannya. Jadi kan ketika Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit kedua, pengikutnya Hawariyunnya terbagi tiga golongan. Ada Nasturiyah, Yakubiyah, dan Muslim. Nasturiyah percaya bahwa Yesus itu Allah. Yakubiyah, Yesus itu anak Allah. Nah, Muslim, Yesus itu hamba Allah gitu. Nah, yang Muslim ini nanti dibunuh sama yang dua ini. Disitulah mulai hilang gitu. Nah, sekarang silakan lu, apa tadi mau bilang? Ya? Berarti itu kira-kira tahun berapa itu bang? Kalau mau ditanya ke sana, artinya di tahun tunggu 33 sampai 36. Iya. Berarti mengatakan Warakah bin Naufal menulis Injil itu salah ya? Ya, itu Injil Warakah kan, bukan Injil Yesus jadinya kan? Iya nggak? Iya nggak? Sama aja kayak Injil Matius, Injil Lukas, itu kan sama jadinya Injil Warakah gitu kan? Nah, terus yang menarik kan Injil bahasa Arab baru ada di abad ke-9. Ngambil dari siapa kalau bukan dari Injil Warakah? Salah cari lawan lu kebinirin. Iya nggak? Injil yang Arab itu baru ada abad ke-9, 200 tahun setelah Nabi wafat. Bisa ke situ ya koreksi. Iya, keren kan narasinya, gila ini. Iya, banyak baca aja, kalau lu banyak baca lu ngerti gitu loh. Di mana kesesatan agama lu, di mana kebenaran Islam. Iya bang Kores ini tidak mempercayai hadis itu ketika dinyatakan Injil masih ada di situ, ya kan, bang Kores? Di zaman Warakah itu. Ya betul, di zaman Warakah. Iya, itu Injil Warakah bukan? Atau Injil atau Injil Nabi Isa? Itu hadisnya Sahih loh. Iya, itu Sahih Bukhari. Tunggu, Sahih Bukhari 3 itu. Nomor 3. Sahih Bukhari 3. Tahu gua, yang lu bahas kemana tahu gua. Jadi kenapa abang bantah itu loh? Itu saya menerangkan kepada abang bahwa Injil sampai pada Nabi Muhammad itu masih ada. Sementara Injil itu di kanon. Injil itu yang ditulis Warakah kan? Iya nggak? Iya. Nah, karena kalau misalnya semua tulisan orang bisa disebut Injil, artinya sampai sekarang Injil masih ada dong. Gitu maksudnya. Berarti Bang Kores membantah bahwa yang ditulis Warakah itu adalah Injil yang dimaksud Yesus. dalam Quran. Injil Nabi Isa. Yang dimaksud dalam Quran. Ya, Injil yang Nabi Isa ya udah nggak ada sekarang. Ya, berarti yang ditulis Warakah itu bukan Injil Nabi Isa. Bukan lah. Oh. Ya. Injil Warakah lah. Ini Bang Kores ini nggak mempercayai Sahih Bukhari Muslim ya. Di mana Sahih Bukhari Muslim dibilang bahwa Injil yang tertulis di dalam Al-Quran itu Injil Warakah. Karena di situ Injil Nabi Isa maksudnya. Di mana lagi? Ya, perhatikan. Nih, ini misalnya ini Injil yang dimaksud dalam Al-Quran gitu. Pasti ke Nabi Isa bukan ke Warakah gitu kan. Misalnya Kenapa kira-kira? Si Akal bertanya tapi nggak ngerti pertanyaan gitu. Bukan nggak ngerti. enggak, dia mau main dua arah dia. Yang penting Injil, maka itu Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa, kayak gitu dia. Nah, misalnya di surah Maryam ayat 30, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Nah, di sini Warakah atau Isa gitu yang dikasih kitab Injil ini. Siapa di situ?
Nabi Isa kan, nah, kenapa ke Warokah? Kenapa lu bilang di Al-Quran Injilnya Injil Warokah? Apa? Injil yang diberikan kepada Isa itu kan berupa kitab atau enggak sih, Bang Kores? Berupa kitab. Oke. Jadi itu kan wajar ada di Warokah. Bagaimana caranya dari Isa ke Warokah? Berapa tahun itu beda? 700 tahun. Nah itu dia, gimana caranya? Ya. Dari Nabi Isa, dari Nabi Isa ke murid-muridnya yang lu bilang Matius, Lukas, Markus, Yohanes saja itu bedanya 300-200an tahun gitu. Kita nggak percaya, apalagi yang ke Warokah gitu kan? Gimana caranya dari Nabi Isa Injilnya ke Warokah? Itu kan dicatat turun menurun ya. Kalau abang percaya, ya iya. Turun. Nah kalau misalnya dicatat turun menurun itu masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya lu bilang dari Nabi Isa ini kitabnya nyampe ke Matius, nyampe ke Warokah, itu nggak masuk akal, bre. Tapi Itu nggak masuk akal. Gini, saya salut sama Bang Kores demi memenangkan perdebatan, membantah Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Yang bagian mananya yang gua bantah dari Sahih Muslim? Coba lu ini. Bantah. Nah, coba lu narasikan gua membantahnya di mananya, coba. Pasti lu gelagapan. Di situ dinyatakan bahwa Injil itu masih ada di Warakah bin Nawfal. Sementara Bang Kores mengatakan itu bukan Injil dari Isa. Itu adalah Injil dari Warakah. Iya. Siapapun kita tanya, kalaupun kita larikan itu ke tafsir, itu dinyatakan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Coba abang lihat. Ya, parah banget ini Takia Korintus. Lu baca Sahih Bukhari 3 nya, baca Sahih Bukhari 3 nya. Sorry juga, tunggu bentar ya. Bukhari 3 ya kita baca. Ini Injil yang diberikan Nabi Isa. Udah jelas-jelas di sini dibilangnya begini, lihat ya. Nah ini nih, Warokah ya, Warokah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Bukan dikasih Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, ketahuan Takia Korintus. Kebenaran sesungguhnya adalah jika disuruh mengimani tapi tidak dicari, apa yang akan kita imani? Ya udah kalau gitu cariin lah Taurat sama Injil yang asli mana? Ngapain? Ya karena hilangnya di kalian. Mengimani. Ya kalian nggak mengimani artinya Injil sama Taurat. Lah, dari mana kau pak tahu ayat saya? Lo kalian katanya nggak mau mencari katanya. Lu yang disuruh. Kalian nggak mau mencari katanya. Tapi lu kagak cari. Nah sekarang kak, misalnya lu punya nggak? Lu punya nggak? Saya kasih logika. Jangan gitu. Kalau misalnya sama-sama nggak punya, jangan sok-sokan punya. Itu aja intinya. Lu cuman masalah. Mana kalau gitu mana Tauratnya mana Tauratnya mana? Ngimanin itu. Emang saya disuruh ngimanin itu. Oh, lu nggak ngimanin Taurat berarti ya udah buang perjanjian lama kalau gitu. Bantah lu sendiri kita. Buang perjanjian lamanya, buang perjanjian lama. Ngapain tempel-tempel? Lu robek itu. Sisain aja tuh surat-surat Paulus. Perjanjian lama, perjanjian baru, berarti komplit dong di kitab saya. Nggak ada lah ya, kayak perjanjian lama nggak ada ditulis dalam Al-Quran. Yang ada Taurat mana sekarang, yang ada Injil mana sekarang gitu. Makanya Kristen itu kehilangan dua kitab suci yang mereka klaim mereka punya gitu loh. Terima kenyataannya. Kasihan. Saya kalau udah diperintahkan mengimani harus saya cari yang. Iya kalau misalnya diperintahkan mengimani ya percaya aja kan gitu, udah kelar gitu. Nah ini yang mengimani dan sok-sokan punya ternyata nggak ada. Emang begitu. Ngapain lu paksa-paksa Islam mengimani ini Injil? Injil siapa itu? Injil Matius. Ya elah, Matius orang Yunani. Injil itu punyanya Nabi Isa, Taurat itu punyanya Nabi Musa gitu kan. Sekarang di mana ini kitab-kitab ini kalau misalnya kalian berdua nggak punya kan gitu. Kasihan Debbie Kemenak. Ya makanya kasihan Kristen itu gitu loh. Dipercayain kitab, hilang kitabnya. Malah nangis-nangis ke Islam minta cariin, cari sendirilah. Kalian yang ngilangin nyuruh Islam nyariin gimana? Cari sendiri. Apa yang mau gua cari? Mana Injilnya? Mana Tauratnya? Ngapain gua mau Jangan kasih kitab orang Yunani. Matius, Markus, Lukas itu siapa? Emang gua disuruh. Mana sini? Bawa sini. Bawa sini. Kagak lo. Mana sini Injilnya mana? Coba buktikan di agama saya disuruh ngimanin itu yang lu bilang. Kalian nggak mengimani Injil sama Taurat? Ya kalau gitu udahlah.
Jadi aja lu penyembah burger. Lah, takut lu. Walah, lu berani bantah ayat sendiri. Lu ngapain yang gua bantah? Di mana gua disuruh mengimani Injil Warokah? Di mana? Jangan takia Korintus kalian. Kalian yang bilang kalian punya Injilnya Nabi Isa. Mana sekarang Injilnya? Kalau nggak ada udah diem aja di pojokan. Siap-siap di neraka berantem sama Tuhan kalian sendiri. Ngapain? Sesuai dengan Asyura ayat 94 sampai 95. Ngapain lu masuk ke Injil gua? Oh iya, mana Injilnya? Kalau lu punya mana Injilnya? Mana gua? Lu yang disuruh. Mana Injilnya mana? Gitu, jangan banyak cincong dulu gitu. Minta tolong Roh Kudus lu untuk nyariin itu Injilnya mana. Yang disuruh ngimani bukan saya. Coba. Lu nggak mengimani Injil. Lah, emang saya disuruh? Buktikan saya disuruh. Lo kalau gitu lu beriman pakai kitab apa anjir? Dah. Buktikan saya disuruh. Kitab Tatang Suherman lu beriman. Buktikan. Wah anjir, ini sampai bisa mengingkari kitab sucinya sendiri, Ikhwan. Buktikan. Anjir, Kristen demi memenangkan perdebatan dia sampai melepaskan imannya terhadap kitab sucinya. Anjir, pedih anjing kalau lawan Kores emang. Hati-hati lu. Mau lu mengimani ya, mau lu pura-pura menistakan kitab lu nggak bisa menang lawan Kores. Karena gue tuh banyak baca data, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Dengar, siapa yang banyak baca data tapi tidak berkata jujur? Lo kalau misalnya gue nggak berkata jujur, ngapain gue live-in ini? Ini kan gue live-in ini. Nah, kalau lu jujur, lu disuruh mengimani. Antonius siapa ini namanya ya? Ini kawan-kawan ingat ya, orang Kristen yang menghinakan imannya sendiri karena dia tidak mengimani Injil katanya. Antonius Pandiangan Suhud. Antonius Pandiangan Suhud. Dia seorang Kristen yang menistakan kitabnya sendiri karena dia tidak beriman kepada kitabnya. Mantap. Siapa bilang saya tidak Gara-gara beriman? kenapa? Siapa Gara-gara suruh saya lawan mengimani? Kores. Framing juga gua gak peduli. Lah, emang gue peduli perasaan lu? Gue ngomong ke netizen gue kok. Siapa yang peduli sama perasaan lu? Gak ada yang peduli. Gue netizen gue yang gue peduli gitu kan. Jadi netizen gue tahu gitu. Oh, ada orang Kristen ya demi melawan Kores, dia menistakan kitabnya sendiri lah gitu. Ketawa Kores bikin sakit hati Oten. Gimana ketawanya Bang Kores? Gitu. Pantasan netizen lu kagak mau ngasih koin. Lu kayak begini. Wah, lu pikir netizen Islam kayak kalian lihat nih, koinnya bakal cepat naik nih. Ayo angkat. Wah, parah anjir. Lu parah, lu ngegas kayak gitu lu. Aduh. Lihat ya. Lihat. Lihat nih, sebentar pasti 2K nih, lihat nih. Teman-teman dia Macam-macam anjir. koin loh. Ayo. Perkara koin, kebenaran perkara koin, Ikhwan. Aduh. Nih, lu kirim sendiri. Gua mau kayak begini nih. Langsung berhenti. Iya lu lah, kasihan lah. Menistakan imannya sendiri, kitabnya gitu kan. Kitabnya ternistakan, sekarang nyerang koin gua. Nih lihat nih koin. Demi menang dialog. Antonius. Ya bisa kita lihat ya. Antonius siapa ini namanya? Antonius Pandiangan Suhud. Mereka panas oleh koinnya Kores dan mereka panas karena mereka menistakan kitabnya sendiri. Antonius bilang dia tidak mau mengimani Injil. Aduh. Antonius. Waduh, koin gua bertambah ini. Wah, rohnya makin kepanasan. Waduh, Antonius gimana ini Antonius? Teman-teman cepat bikin. Kena mental lah ini. Ayo. Oleng kawan-kawan. Senang banget Bikin gua. 2K. Selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa bre, jangan lu bahas koin sama muslim TikTok itu kaya. Kenapa kaya? Karena mengimani Tuhan yang maha kaya, Al-Ghani, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kalian yang kehilangan kitabnya malah nyuruh muslim yang nyari. Penting gua pengen dikirimin ntar dipotong. Ayo bikin 2K teman-teman. Koin Bang Kores biar makin panas nih si Antonius. Ayo cepat gas. Panas, kebakar Antonius. Panas. Panas loh. Tidak kebakar. Udah mah kitab gua hilang, mulut gua nggak bisa gua jaga. Si Kores makin dapat banyak koin. Tidak. Bisa kalau khair. Hadiran gua jana Ikhwan, mantap sekalian semua juara. Ayo singa. Ayo. Muslim itu jangan dipancing anjir. Seneng kali gua kayak begini. Lu mancing muslim soal koin habis lu, dibikin malu.
Ngapain Ada saya dua. marah? Makin panas. Anjir ini udah 3 kali dia. Kan Lu masih 8 biji itu kawan-kawan lo anjir cuma ngasih lu 8 biji. Makin panas. emang kayak Kristen miskin-miskin, Muslim itu kayak kaya. Elah masih 9 biji. Tuh lihat tuh Bang Jibril, syukron Bang Jibril, Melani, Wah, ini belum ngasih mawar weh, mantap anjir. Bang Alum nih, syukron Bang Alum nih, masya Allah. Nih bentar lagi anak singa naik nih, bentar lagi. nih. Antonius anjir. Enggak, gini ya Kirim ini Wih, juga. mantap. Bukti Melani langsung ngeluarin mesin koinnya. Kan panas. Aduh, nah ini koin ini buat ongkos gua nyari Juga nih orangnya kitab nih. Injilnya orang Kristen yang hilang gitu. supaya Antonius tidak terlalu kebakaran gitu kan. Ini gosong ini. Enggak, Iya, 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 Aki iya, Gores, iya, Aki iya, Gores. iya, Aki. Suara Iya, Bang ya. Andi kecil, suara Bang Andi kecil. Oh iya, kenapa enggak gini? Kenapa kok Antonius koinnya kok cuma 10? Kenapa Antonius? Kenapa? Miskin semua Bang Ardi. Ya, itu kan koin itu kan menurut Antonius berdasarkan iman terhadap kitabnya kan. Nah, itu. Ya Karesteng kan miskin. Ya enggak, aku pengen tahu dulu dari Antonius. Kenapa kok koinnya cuma 10 Antonius? Kenapa? Sekarang 11, Koin lumayan siapa? lah nambah 1. Kenapa? Emang saya nggak pernah nyari koin. Enggak. Karena Antonius bukan murtadin. Kalau murtadin baru banyak koinnya. Apa saya koin? Pertanyaan Rezeki saya, saya kenapa cukup kok. koinnya cuma 11? Kenapa itu loh? Kenapa? Itu apa saya koin? Rezeki saya cukup. Enggak, bukan Karena itu nggak ada pertanyaan yang saya. jawab, kenapa? Pertanyaan Karena saya saya tidak butuh bukan koin. pertanyaan saya bukan butuh atau tidak butuh koin. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan kamu butuh koin, kamu cukup uang. Bukan itu pertanyaan saya adalah kenapa koinmu cuma 11? Kenapa? Ya nggak tahu, saya nggak terlalu suka lempar. Iya, karena ada Cuma yang ngasih gini-gini kucluk doang saya. Karena nggak ada yang ngasih kucluk. Nah itu. Ya terus kenapa lu nyerang-nyerang Islam? Lu nyerang-nyerang koin kenapa? Lu kenapa tadi nyerang-nyerang koin? Siapa Kenapa? nyerang Islam? Jadi bubukannya, bubuknya. Anjir kitab lu hilang, anjir koin kalah. Apalagi yang mau lu pertahanin dalam hidup lu, Bre? Apalagi yang mau lu pertahanin? Langsung aja lu pulang ke rumah papa di sorga sono. Nangis sama Yesus sono. Ya, aku pamit maghrib dulu ya, Ikhwan ya. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataan yang ada. Paulus lewat lagi Paulus. Dan jangan terguncang Antonius, Akal, thank you karena lu sudah memberikan pertanyaan yang membuat iman lu kena sendiri. Semoga manfaat dan menghibur apa yang Kores berikan. Mari kita sambut maghrib, ikhwani fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Singularity. Barakallahu fikum. Masya Allah. Antonius, aku 2000 lebih loh. Kau berapa? Emang gue pikirin. Ya. Ini masih 11. Aduh, panas. Makanya kalau bahas materi itu nggak usah ke arah-arah koin, bubuk sendiri kan kau. Thank you teman-teman yang udah ngasih koin. Emang Barakallahu salah. fikum. Emang masalah di situ. Ya masalah karena lu Ya kena masalah pukul. koinmu cuma sedikit, kecuali Iya. kalau koinmu gede kucluk. Emang saya nggak mengharap koin. Bukan soal mengharap dan tidak mengharap. Bukan itu. Bukan soal mengharap. Ya Nggak memang bukan masalah. bahasanya bukan mengharap dan tidak. Bukan Berarti itu. nggak ada Bukan soal hubungan mengharap. hati dia, nggak ada temennya apa dia. Ada apa dengan Enggak, perkataan gini bukan loh, soal gini mengharap? loh. Bahasannya begini. Buktinya aku juga nggak mengharap koin, tapi aku dapat koin kan gitu kan. Aku Kata nggak siapa? mengharap koin, aku dapat 2.388 k. Karena pertanyaan saya, kenapa koinmu cuma 11? Kenapa? Enggak mengharap Itu koin. gua yang jawab. Itu karena Karesteng itu miskin-miskin, beda Nah, sama itu. Islam. Islam kaya-kaya. Karena pelit-pelit. Nah, Lu pelit. pelit-pelit. Lah buktinya gitu. sejak saya bilang baru Buktinya lu dikirim. cuma 11. Buktinya Itu apa buktinya 11? gara-gara saya bilang baru dikirim. Ya biar kau panas lah. Biar lu panas kok. Kasihan. panas, Terbukti iya, sendiri bubuk. lu, kejebak. Anjir, cuman 11 Aduh, kasihan 11 itu banget kalau bulan dibagi 11 orang semuanya dapat satu-satu doang. 13 lumayan nambah. Bang Makanya Ardi dari 1400 cuma 11 itu. Iya. Ini yang nonton 1400. Ini gini, teman-teman Kristen, kalian punya duit gak di bawah? Coba aku tanya. Teman-teman Kristen, punya nggak duit untuk ngasih Antonius? Punya nggak? oh jangan dikasih, saya nggak butuh. Enggak, pertanyaan saya punya apa enggak? Aku nggak tanya Oh Antonius. jangan kamu bawa nama saya. Saya nggak enggak, aku butuh, nggak tanya jangan. lu. Lebih dia malin. Ketahuan ya jelas. udahlah, ya udah jangan ya, jangan ya, kasihan ya. Kasihan, betul. Jangan. Oh tidak Tawa Farhan. sedih.
Ketawa Oh, sedih si kasihan dia. Antonius. Ketawa Bukan. sedih dia. Saya tertawa Menutupi malu bahagia. dia. Begini loh. Menutupi malu kan? ketawanya kayak Bukan. gitu. Menutupi malu dengar, dia. biar saya jawab. Kasihan. Sejak Nggak saya usah dijawab, bilang nggak perlu, nggak ada begitu, pertanyaan, nggak ada pertanyaan, ngapain lu dijawab, kucluk. sejak saya bilang begitu baru koin lu nongol. Ada apa? Kasihan, Kalau punya otak kasihan. mikir ada apa? Ya mikir karena kaya-kaya di Islam itu. Kenapa sejak saya singgung baru Karena dikirim? kaya-kaya di Islam Dari itu tadi beda enggak. sama kalian. Kalian itu Dari tadi kismin-kismin. enggak. Ya, beda. Aduh logikanya di mana? Aduh. Menghibur diri, dia lagi menghibur diri guys. Bukan. Itu karena lu nantang ya, Ge. Karena lu nantang. Muslim itu nggak bisa ditantang. Kalau lu nantang, lu bubuk. Jangan ditantang. Mau ngirim. Berarti dari Ya jangan ditantang. ngirim. Ini ketulusan hati karena lu nantang. Nasibmu. Iya nggak gitu. Orang kalau ditantang itu dengan tulus hati menyambut. Ah kayak gitu bre. Iya nggak? Loh bukan kebohongan. Lu kalau ditantang emang lu bohong majunya. Iya nggak? Makanya jangan nantang gitu. Karena kalau ditantang dengan tulus hati dan dengan ikhlas kami maju kayak gitu. Paham arti ketulusan? Boleh lah Islam. Paham arti ketulusan? Boleh lah Islam. Jangan nantang. Iyalah dengan ditantang kami tulus melawan. Iyalah. Ya, Kalau Kristen kan kalau ditantang baru kabur bukan tulus dia. Ditantang bukannya kabur malah tulus itu Islam. Kalau ditantang itu tulus tapi nggak kabur itu baru Islam. Tapi kalau ditantang lalu kemudian kabur enggak tulus itu karisteng gitu bre. Yang saya Gampang banget gua bubukinnya. yang saya tahu ketulusan itu memang dari hati nurani. Ikhlas. Udah jangan nangis Antonius. Tuhan lu juga waktu itu nggak punya rumah kok. Jadi nggak ada anehnya ketika koin lu cuma 13. Udah balik lagi ke si Akal nih si Antonius ini nggak bisa diskusi nggak bisa. Enggak, gue lagi bubukin si Antonius aja itu. Yuk lanjut lagi sama Akal. Ya sama yang udah maghrib ya. Aku menuju maghrib ini. Ini Cok Muslim apa Kristen Cok? Coja Limar. Assalamualaikum. Selamat sore, selamat malam. Muslim ya bang? Muslim bang, aman. Ya oke aman. Nyimak dulu ya bang. Silakan Akal buka mute-nya Akal. Lu terguncang lagi ya Akal.